Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nihayati, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Inesia Nehatalia, NPM 123 dari kelas 3C selaku moderator pada video presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Amarta Rositawati, NPM 108, Niken Ayu Puspita, 115, Masyura Awali Zahra, 117, Nova Aprilia Riona, 150, Putri Adelani Salsabila, 218, dan Atifa Azutrof, 223. Baiklah, langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, hubungan agama dan moral. Hubungan agama dan moral saling berkaitan dalam pembentukan sistem hukum suatu negara. Agama menjadi pondasi awal dalam membangun perilaku bermasyarakat bermoral. Dengan begitu, agama, moral, dan negara tidak dapat dipisahkan. Suatu hukum menjadi kosong jika tidak dijiwai oleh moralitas. Materi selanjutnya yaitu hubungan moral, akhlak, dan etika. Untuk lebih mudah dalam memahami hubungan antara akhlak, moral, dan etika, terlebih dahulu kita lihat definisi akhlak. Akhlak menurut Ibnu Maskawih adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Lalu, moral dapat diartikan dengan baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik, buruk berakhlak baik. Etika berasal dari bahasa Yunani etoa yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika juga bisa dimaknai dengan satu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan atau hubungan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu 1. Akhlak, etika, dan moral adalah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk. Kedua, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Ketiga, akhlak, etika, dan moral sama-sama menjadi prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur harkat dan martabat kemanusiaannya. Semakin tinggi kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi kualitas kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral pada seseorang, maka semakin rendah kualitas kemanusiaannya. 3. Pengertian dan ruang lingkup akhlak serta perbedaannya dengan moral dan etika. 1. Ruang lingkup akhlak berfokus pada tindakan dan perilaku individu dalam konteks nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam budaya atau agama mereka. 2. Ruang lingkup moral adalah bagian dari akhlak yang lebih bersifat pribadi dan subjektif. Ini mencerminkan keyakinan individu tentang apa yang benar dan salah dengan berbagai situasi. 3. Ruang lingkup etika mencakup pemikiran kritis tentang nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, dan teori yang membimbing perilaku manusia. Ini lebih luas daripada akhlak dan moral, karena melibatkan aspek filosofis dan analitis. Berikut ini adalah uraian mengenai segi-segi perbedaan yang dimaksud. Pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai,
pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam, dari renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporal dan sangat bergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Adapun moral merupakan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik yang berlaku di masyarakat. Selain itu, moral pun merupakan ketentuan tentang perbuatan, kelakuan sifat, dan perangai baik dan buruk yang berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika etika bersifat konseptual, teoretis, maka moral bersifat terapan karena mengacu kepada apa yang berlaku di masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.